pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan masalah udhiyah atau kurban sembelihan sebagai suatu ibadah di dalam waktu dekat akan kita laksanakan insyaallah ta'ala. Semoga pelajaran ini menjadi bekal ilmu bagi kita sekalian untuk mengamalkan ibadah ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berada di bulan Zulhijjah atau menjelang Zulhijjah, ya. Dan ibadah udhiyah ini ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji khususnya, maka ada satu ibadah yang bisa mereka laksanakan di tempat-tempat tinggal mereka yang juga memiliki keutamaan yang sangat besar yang Allah syariatkan kepada mereka, yaitu mengalirkan darah dalam rangka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah udhiyah ini. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu hari pun di mana amal soleh sangat lebih Allah cintai, melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Ini maksudnya di hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walaupun amalnya itu jihad di hari lain," iya. Walaupun amalnya itu jihad di hari lain, amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tetap lebih Allah cintai. Kecuali, kata Rasulullah, seorang yang pergi jihad membawa harta dan dirinya dan tidak kembali kecuali hanya nama saja. Ini dia wafat di medan perang. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari yang memiliki keutamaan untuk kita perhatikan dengan amal soleh. Dan banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum tentunya keumuman amal soleh bisa dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, dari zikir, salat atau yang lainnya. Adapun amalan-amalan khusus, maka diantaranya adalah puasa di tanggal 9 Zulhijjah yang pahalanya seperti atau akan dapat ampunan dosa tahun lalu dan akan datang. Kemudian juga yang bisa dilakukan diantaranya adalah menyembelih di tanggal 10, walaupun boleh juga 11, 12, 13. Tapi kalau dilakukan tanggal 10, tentu itu bertepatan dengan hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang amal soleh lebih dan sangat Allah cintai melebihi amal soleh di hari yang lainnya. Ya, Nabi SAW juga sendiri menjelaskan 10 hari tanggal 10 di bulan Zulhijjah itu adalah a'zamul ayyam indallah, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya ibadah udhiyah ini ibadah
yang bisa dilaksanakan ya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah menjadi hari yang sangat utama, amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Apalagi amal soleh ini amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan secara khusus ya untuk dilaksanakan atau bisa dilaksanakan di hari tersebut ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita masuki pelajaran tentang udhiyah ini, tentang udhiyah atau kurban, kita biasa menyebutnya dengan kurban ya. Udhiyah secara bahasa ini bermakna asyah allati tudbah yaumul adha. Secara bahasa, udhiyah itu bermakna kambing yang disembelih di hari adha. Ya. Udhiyah atau kurban, pengorbanan berupa kambing yang disembelih di hari adha. Ya. Ini secara bahasa. Ya. Dan juga para ulama mengatakan udhiyah dinamakan udhiyah karena dia itu disembelih di waktu duha. Sembelihan itu disembelih di waktu duha sehingga dinamakan dengan udhiyah atau adha ya. Adapun menurut istilah syariat, udhiyah hiya ma yudka taqarruban ilallah fi ayyamin nahar bi syara'id makhsusah. Udhiyah adalah haiwan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari nahar. Hari nahar, hari dibolehkannya menyembelih, yaitu tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Nanti kita akan jelaskan awal dan waktu akhirnya. Bisyara'id maksusah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Di antara syaratnya itu adalah usia dari haiwan itu, jenis haiwan tersebut, usia dari haiwan itu juga, ya. Kemudian sifat dari haiwan tersebut yang tidak diperkenankan untuk adanya hal-hal yang cacat, ya. Maka inilah makna dari udhiyah, sembelihan atau haiwan ternak yang khusus, yang dikhususkan oleh syariat, disembelih mengalirkan darah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan di hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih di dalam agama kita, ya, ada yang disebut dengan udhiyah, ada yang disebut dengan al-hadyu. Kalau udhiyah, dua-duanya sama, penyembelihan yang dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah dari sisi persamaannya. Tapi ada perbedaan, ya. Perbedaannya adalah kalau haju, ya, itu adalah sembelihan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji yang mengambil manasik dengan tamattu atau qiran sebagai bagian ritual manasik mereka, ya. Ini haju, sembelihan juga, ya, dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, menyembelih lillah di tanah suci haram ketika mereka mengambil
kaifiat haji tamattu atau qiran. Sembelihan itu dinamakan hajju. Ya, atau dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji karena kafarat suatu pelanggaran yang mereka lakukan. Namanya hajju. Ya. Adapun udhiyah, maka dia tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang. Dia tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi seorang enggak haji, dia sembelihannya namanya udhiyah. Ya. Kalaupun orang itu haji, dia juga enggak ada masalah untuk melakukan udhiyah di kampung halamannya. Tapi sembelihan yang sifatnya hajju itu dilaksanakan di tanah haram sebagai bagian ritual daripada ibadah haji itu. Ya. Jadi dalam agama kita ada hajju, ada udhiyah. Ya. Sebagai satu ibadah menyembelih lillah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, kalau membicarakan tentang masalah atau pembicaraan tentang fikih, ya para ulama menjelaskan tentang hukum atau dalil disyariatkannya udhiyah. Dalil disyariatkannya udhiyah. Dalil disyariatkannya udhiyah, para ulama menjelaskan awal pertama kali udhiyah itu disyariatkan itu di tahun 2 Hijriah. Dan dalil akan pensyariatan udhiyah ini diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Pada setiap umat kami jadikan ibadah yang disyariatkan diantaranya adalah nusuk, penyembelihan, di mana ibadah yang Allah syariatkan dari menyembelih kepada seluruh umat ini untuk mengingat Allah atas rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Yani Allah telah menganugerahkan binatang ternak untuk dikuasai oleh kalian dan kalian nikmati dengan menjadi tunggangan, menjadi makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kalian ibadah udhiyah ini dalam rangka syukur kepada Allah, mengingat Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dan dalam ayat ini Allah jelaskan setiap umat itu Allah jadikan ada ibadah sembelihan untuk mereka lakukan, menyembelih dalam rangka mengagungkan Allah. Ya. Jadi ibadah menyembelih ini, udhiyah ini bukan hanya syariat yang ada pada Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, tapi Islam sebelum Muhammad yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang lainnya juga terdapat syariat ibadah udhiyah ini. Maka ini menunjukkan bagaimana ibadah udhiyah ini ibadah yang sangat mulia. Sehingga disyariatkan bukan hanya kepada satu umat, tapi kepada seluruh umat. Ada syariat udhiyah untuk dilakukan dalam rangka mengagungkan Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat dikuasakannya kita, hewan-hewan, binatang ternak, ya, yang jinak untuk kita manfaatkan, ya, dan kita ambil manfaat darinya, ya. Maka hadis ini, ayat ini kata para ulama dalil adanya syariat udhiyah. Kemudian diantaranya firman Allah tentang dalil tentang udhiyah ini, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya menyembelih di antara syariat yang Allah syariatkan, di mana Allah perintahkan dalam ayat ini, penyembelihan itu harus ikhlas lillah untuk dilakukan. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya, katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Berarti ada ibadah menyembelih. Sebagaimana ada ibadah salat, ada ibadah menyembelih juga. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW, maka dalil banyak sekali yang menunjukkan akan syariat dari udhiyah ini yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang keterangan dalam hadis tentang praktek Rasulullah SAW menyembelih, dan juga datang keterangan dalam hadis ancaman atau sedikit celaan bagi orang yang memiliki keluasan tapi tidak mau melaksanakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala Anas mengatakan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahihima." Kata Anas, Nabi pernah menyembelih dengan 2 ekor domba putih yang bertanduk. Nabi sembelih dengan kedua atau dengan tangannya langsung. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Beliau meletakkan kaki kanannya atau kakinya di leher sembelihannya tersebut, kemudian menyembelihnya. Ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan praktek Rasulullah SAW melakukan penyembelihan itu. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan harta, ya, tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban, maka jangan dekati lapangan tempat sholat kami. Ini ancaman, ya, atau celaan dari Rasulullah. Mereka yang punya kelebihan harta tapi tidak mau beribadah udhiyah, ya, di Idul Adha ini atau di hari-hari nahar, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terdapat riwayat ijma dari para ulama juga tentang pensyariatan udhiyah ini berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Syarhul Kabir. Ibnu Qudamah mengatakan, "Wa ajma'al muslimun ala masyru'iyyatil udhiyah." Orang-orang Islam semua sepakat, ijma, akan disyariatkannya ibadah udhiyah ini. Ya. Berkata Imam Ibn Mundir, "Wa ajma'u ala anna dhahaya la yajuz dhabhuha qabla tulu'il fajr yawman nahar." Mereka para ulama sepakat, ijma, sembelihan tidak boleh dilakukan sebelum terbit fajar pada hari nahar. Ya. Ya, maksudnya ada ijma para ulama, menyembelih itu nggak boleh dilakukan sebelum terbit fajar di hari penyembelihan. Ya, hari penyembelihan kan diawali tanggal 10. Siapa yang menyembelih jam 4 pagi, ini nggak boleh. Ya, maksudnya adalah ketika para ulama sepakat, ijma, tidak bolehnya menyembelih sebelum terbit fajar, berarti menyembelih itu adalah ibadah yang disepakati dan ijma mereka juga adalah disyariatkan. Ya.
Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhal dengan dalil dari Al-Qur'an, dari hadis dan ijma para ulama, ini menunjukkan bagi kita sekalian tentang disyariatkannya ibadah udhiyah ini, ya. Apa hukum dari ibadah udhiyah ini? Apa hukum dari ibadah udhiyah ini? Setelah para ulama sepakat ibadah udhiyah ini adalah ibadah yang disyariatkan, ya. Mereka berselisih pendapat atau ada sedikit perbedaan tentang masalah hukum, ya, dari udhiyah ini. Dan pendapat para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama yang mengatakan wajib udhiyah bagi yang memiliki kemampuan tentunya. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, juga perkataan dari Al-Imam Rabi'ah wal Laits ibn Sa'ad, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Thawri, ya, dan perkataan dari salah satu pendapat dalam madhab Al-Imam Malik. Mereka mengatakan wajib. Apa dalil akan wajibnya udhiyah ini menurut pendapat yang mengatakan wajib? Dalilnya yang pertama adalah firman Allah. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salat dan menyembelihlah karena Allah. Menurut mereka, ini kan perintah dari Allah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Apa kata Allah? Inhar, sembelihlah. Itu kan perintah dari Allah. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib kecuali datang keterangan yang memalingkan atau mengurangi tekanan kewajiban menjadi sunat. Ya. Kemudian juga di antara dalil yang mereka jadikan alasan akan wajibnya udhiyah sabda Nabi tadi. Celaan bagi orang yang punya kemampuan tapi tidak mau menyembelih. Nabi ancam dan celak, jangan dekati lapangan tempat sholat Id kami. Ya. Maka ancaman ini tentu tidak akan ada kecuali untuk suatu yang wajib yang ditinggalkan. Maka ini dalil menurut sebagian pendapat para ulama akan wajibnya udhiyah bagi yang memiliki kemampuan. Adapun jumhur atau kebanyakan para ulama dari madhab Syafi'i, dari madhab Ahmad, ya, dari madhab Malikiyah, mereka berpendapat, ya, umumnya para ulama berpendapat udhiyah itu sunat muakkadah, sunat tapi sangat ditekankan, ya. Apa dalil mereka yang mengatakan dia sunat tapi ditekankan? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Idza dakhala al-ushr." Kalau masuk mulai tanggal 1 Zulhijjah. Kalau masuk mulai tanggal 1 Zulhijjah. Man arada minkum an yudahhi fala yamussanna min sya'rihi wa adfarihi wala min basharihi syai'an. Kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah, siapa di antara kalian yang ingin menyembelih, maka jangan cukur bagian rambut di tubuhnya. Juga jangan potong jangan potong kuku jarinya. Ya. Ini di antara adab orang yang mau menyembelih. Mulai tanggal 1 Zulhijjah kalau kita mau menyembelih, ya, maka untuk ditinggalkan memotong rambut dari bagian tubuh kita. Dari atas kepala sampai kaki itu nggak boleh ada yang dicukur. Sampai sembelihan itu selesai disembelih. Juga kuku, jari, tangan atau jari kaki tidak boleh dipotong. Adabnya. Sampai selesai sembelihan itu
disembelih. Ya. Nah, jumhur para ulama menjadikan hadis ini dalil bahwasanya hukum menyembelih hanyalah sunnah muakkadah, terletak pada sabda Nabi, man arada minkum, siapa di antara kalian yang mau. Ketika penyembelihan yang dilakukan diserahkan kepada keinginan yang mau menyembelih, maka ini menunjukkan ibadah ini tidak diwajibkan. Siapa yang mau menyembelih? Ya. Berarti ibadah ini nggak wajib. Karena diserahkan kepada mukallaf, keinginan untuk menyembelih atau tidaknya ya terserah dia. Berarti dia menjadi tuan bagi ibadah yang mau dilakukan atau tidak mau dilakukan ini. Contoh kasus sama kayak puasa sunat. Puasa sunat kata Nabi SAW, seorang yang puasa sunat, dia tuan bagi puasanya. Sehingga kalau dia mau lanjut-lanjut, kalau dia mau buka ya buka aja. Dia nggak berdosa ketika dia membatalkan puasa sunatnya. Karena dia menjadi tuan bagi puasa sunatnya. Ya. Maka dalil yang seperti ini datang keterangannya, maka tidak bisa naik hukumnya menjadi wajib. Dia disyariatkan jelas. Tapi derajat hukum menjadi wajib ketika Nabi SAW atau datang keterangan syariat menyerahkan keinginan untuk menyembelih kepada mukallaf atau yang terkena beban syariat, ini menunjukkan berarti bebas. Ya, dipersilahkan mau menyembelih, silahkan, mau enggak juga tidak tercela. Ini dalil jumhur para ulama yang mengatakan udhiyah itu hukumnya hanyalah sunat. Walaupun sunat, tapi dia sunat yang sangat ditekankan. Ya. Kenapa mereka mengatakan ditekankan? Yaitu karena menggabungkan hadis-hadis tadi satu dengan yang lainnya. Satu sisi diserahkan keinginan kepada mukallaf untuk menyembelih atau tidak. Tapi kan ada keterangan dari Nabi sedikit sindiran. Yang nggak mau menyembelih padahal mampu, ya jangan dekati tempat ibadah kita. Sindiran. Ya. Adapun firman Allah, fasholli lirabbika wanhar, salat dan menyembelihlah karena Allah, kata para ulama yang mengatakan hukumnya sunat, itu bukan dalil untuk kewajiban. Tapi itu keterangan dari Allah, salat dan menyembelih itu harus dilakukan ikhlas. Konteksnya bukan perintah untuk mewajibkan, tapi konteksnya untuk mengarahkan dan membimbing ibadah ini. Walaupun mungkin hukumnya sunat, itu harus dilakukan lillah, karena Allah, ikhlas lillah. Fasholli lillah, fasholli lirabbika, ay lillah wanhar, salatlah untuk Allah saja, untuk Rabbmu. Sama menyembelih juga. Jadi bukan untuk menjelaskan perintah kewajiban ibadah itu, tapi untuk menjelaskan perintah ibadah tersebut dilakukan ikhlas lillah. Ini jawaban jumhur para ulama ya dari dalil yang dibawakan oleh mereka yang mengatakan wajibnya udhiyah itu. Ya, walhal para ulama sejatinya mereka berbeda pendapat. Ada sedikit perbedaan tentang masalah hukum. Mereka sepakat akan disyariatkannya ibadah ini, tapi mereka sedikit berbeda dalam masalah hukum daripada ibadah ini. Jumhur para ulama mengatakan dia sunat muakkadah. Ya. Kemudian di antara dalil jumhur para ulama, riwayat suatu kejadian, ya, riwayat yang disahihkan para ulama, suatu kejadian di satu tahun pada zaman Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Nabi. Ya, di mana Abu Bakar dan Umar pernah meninggalkan di satu tahun untuk tidak berkurban. Padahal tentunya Abu Bakar dan Umar itu orang yang sangat mampu untuk bisa melakukan ibadah ini.
Bukan menjadi hal yang sulit untuk mereka melakukan ibadah ini. Terlebih lagi ketika mereka sebagai seorang khalifah tentunya, ya, yang punya kepentingan untuk memberi teladan kepada rakyatnya untuk ibadah yang mulia ini. Tapi pernah di satu tahun mereka meninggalkan itu, ya, tidak menyembelih, ya. Dan memang ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sebagian riwayat disebutkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, itu sangat antusias untuk ibadah udhiyah ini. Sampai dijelaskan ketika musim ibadah ini, masing-masing dari rumah itu umumnya menambatkan sembelihan-sembelihan mereka di depan rumah mereka dan mereka menggemukkannya. Ya, sehingga ketika pas waktu udhiyah datang, mereka menyembelih dengan penuh antusias dan semarak. Ya. Jadi sangat antusias sehingga tidak terdapat satu pintu rumah pun dari rumah-rumah kaum muslimin kecuali ada udhiyah yang ditambatkan untuk mereka menyembelih. Sangat semarak sekali. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala an dan Umar melihat keadaan itu, maka mereka tidak menyembelih di suatu tahun penyembelihan. Dan mereka menjelaskan, mereka lakukan itu untuk dipahami oleh manusia bahwasanya ibadah ini bukan menjadi suatu kewajiban. Mereka khawatir dengan antusias yang besar ini, nanti manusia menyangka ini hukumnya wajib. Dan mereka sebagai pemimpin kaum muslimin punya kepentingan membimbing mereka dalam kebaikan. Kalau itu sampai diyakini wajib, nanti menjadi kesempitan dan keberatan tersendiri bagi kaum muslimin terutama yang tidak memiliki kemampuan. Maka mereka berinisiatif untuk tidak berkurban, untuk menjelaskan kepada umat ini enggak wajib. Maka ini dalil jumhur para ulama, ya, perbuatan Abu Bakar dan Umar meninggalkan menyembelih untuk menjelaskan hukum kepada manusia, ini berarti hukumnya tidak wajib, karena tentu Abu Bakar dan Umar paling paham tentang sunnah Nabi yang mulia SAW, tentang syariat yang mulia ini. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah, ala kulli hal memang ada sedikit perbedaan, tapi jumhur para ulama mengatakan dia sunat muakkadah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa hikmah daripada ibadah ini? Apa hikmah daripada ibadah yang mulia ini? Tentunya Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah, yang kebaikannya kembali kepada kita, ya, yang dibebani syariat tersebut. Ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang tidak kita ketahui. Tapi pastinya kita meyakini tidak ada satupun yang sia-sia dari apa yang Allah syariatkan itu. Nggak ada yang sia-sia. Sebagian para ulama membicarakan apa hikmah ini untuk menyemangati dan memotivasi kita dalam pelaksanaan ibadah ini. Yang pertama di antara hikmah ibadah ini tentunya adalah at-ta'abbud lillah. Ibadah ini di antara hikmahnya adalah penghambaan diri kepada Allah. Ini adalah ibadah yang kita menghambakan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah lillah. Yang dengan ibadah ini juga menjadi jelas dan terang, Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah yang diagungkan, enggak ada artinya. Dengan pengagungan yang diberikan kepada Allah, tidak ada di atas muka bumi ini darah yang dialirkan melebihi apa yang dipersembahkan kepada Allah. Silahkan perhatikan apapun itu yang diibadahi selain Allah, diantaranya dengan dipersembahkan persembahan-persembahan berupa darah yang disembelih untuk mereka. Paling satu atau dua, sedikit sekali. Lihat Rabbul Alamin. Ya,
di hari nahar itu. Ratusan juta mungkin bisa kita katakan, bahkan lebih dari itu, darah yang dialirkan dalam rangka mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menyebut nama Allah, dan membesarkan mengagungkannya. Ya. Maka inilah Rabb kita, Rabbul Alamin, yang memang satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah tunjukkan di antara keberhakan atau tanda kebesaran keagungannya yang menunjukkan ya memang dialah yang berhak untuk itu. Ya, tidak ada di atas muka bumi ini ya yang dialirkan darah untuknya lebih banyak, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala di hari nahar itu terutama. Ya. Kemudian yang kedua, di antara hikmah daripada ibadah udhiyah ini ya adalah ihya sunnati Ibrahim alaihissalam, menghidupkan sunnah atau cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ibadah ini disyariatkan kepada umumnya umat-umat yang lain, tapi tentunya ibadah ini pastinya Nabi Ibrahim punya hubungan yang sangat kental sekali dengan Nabi Ibrahim. Kisah yang ma'ruf, seorang nabi yang benar-benar mendapatkan ujian besar dari ujian ketaatan dari Allah. Ya. Dia disuruh meninggalkan anak istrinya di lembah tak berpenghuni. Ya. Terus anak yang sudah dinanti-nanti dalam waktu yang lama, dia baru dapat anak itu sekitar umur 80-an. Nabi Ibrahim. Udah dinanti-nanti dalam waktu yang lama, lahir anak ini di usia yang sangat diharapkan manfaatnya buat orang tua. Ismail, datang perintah dari Allah untuk disembelih. Bayangkan, ini anak yang udah lama dinanti. Sampai pada usia yang sangat dinanti manfaat kebaikannya buat orang tua, malah disuruh sembelih. Maka dia pun melaksanakannya tanpa ada protes. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti ya dengan domba yang gemuk besar, dan Allah jelaskan apa yang Allah perintahkan sebagai ujian ketaatan. Ternyata Ibrahim benar-benar lebih mendahulukan Allah. Dan kita mungkin nggak sampai pada ujian itu. Hanya seekor kambing dan beberapa juta yang harus kita keluarkan untuk ibadah ini. Ya. Maka ini menghidupkan sunnah Ibrahim. Ya. Kemudian di antara hikmahnya juga, ibadah ini menjadi ibadah yang menjadi petunjuk jelas Islam yang dibawa oleh Muhammad ini yang paling dekat dengan Ibrahim atau ajaran Ibrahim. Hadirin, Nabi Ibrahim itu nabi yang diakui ya dan diklaim oleh sebagian agama mereka bagian dari agama Ibrahim. Yahud mengaku kami bagian agama Ibrahim. Ibrahim itu kami turunan dan sama dengan Ibrahim. Nasara pun demikian, mengaku-ngaku dan mengklaim mereka dekat dengan Ibrahim, ajaran Ibrahim. Maka dengan ibadah ini menjadi bukti yang paling dekat dan berkesesuaian dengan ajaran Ibrahim adalah apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Mereka sekedar pengakuan, prakteknya nggak ada. Makanya Allah berfirman, Inna awlan nas bi Ibrahim lalladina taba'uh wa hadan nabiyyu walladina amanu ma'ahu. Yang paling dekat dengan Ibrahim adalah pengikutnya langsung, dan Nabi ini Muhammad beserta orang-orang beriman yang bersama Muhammad, itu yang paling dekat dengan Ibrahim. Kaum muslimin nggak perlu mengaku-ngaku, mengklaim mereka dekat dengan Ibrahim. Bukti saja. Ya, praktek amalan itu cukup untuk membuktikan inilah agama Ibrahim yang sesungguhnya, yang dekat dengan Ibrahim dalam keberagamaan sesungguhnya. Agama tauhid yang menjadi warisan besar dari ajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah ini seharusnya menjadikan kita lebih kuat dan lebih yakin lagi akan agama ini. Ini agama benar. Ini bukan agama rekayasa buatan Muhammad atau bisa-bisanya Muhammad. Ini agama para nabi dan rasul. Muhammad membawa seperti apa yang dibawa dan diajarkan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Terutama nabi yang diklaim oleh umumnya agama, yaitu Ibrahim. Muhammad yang paling dekat dengan Ibrahim. Lihat, ibadah haji itu nggak lepas dari Nabi Ibrahim. Baitullahil Haram dibangun oleh Ibrahim. Ibadah sa'i, jelas itu adalah amaliyah pertama kali dilakukan oleh Hajar. Ya, ma'ruf kisahnya diceritakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi agama inilah yang paling banyak mewariskan nilai-nilai apa yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Terutama yang menjadi kesamaan seluruh para nabi dan rasul, yaitu dalam mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan meninggalkan segala sesuatu sesembahan yang disembah selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya, ini diantara hikmah yang harusnya menambah kita kuat dan yakin terhadap din agama ini. Di antara hikmahnya juga kata para ulama, syariat udhiyah ini, ya, di antara hikmahnya adalah memberikan kegembiraan, kelapangan buat kaum muslimin, ya, dan keluarga kaum muslimin. Ya, hadirin dan dimuliakan Allah, hari raya, hari di mana seharusnya semua bergembira. Dan yang paling berhak untuk kita gembirakan, ya diri kita, kemudian keluarga kita. Dengan disyariatkannya udhiyah untuk makan-makan kita, maka ini jelas sebagai hikmah. Ya, bagaimana agama ini agama yang lapang, agama yang menginginkan kebaikan, kelapangan bagi umatnya, memiliki hari raya untuk mereka bersenang-senang, menyenangi diri mereka dan keluarga mereka. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya di antara yang disyariatkan dari ibadah udhiyah, daging kurban itu disyariatkan kita untuk memakannya. Selain kita memberi makan, sangat disukai kita untuk memakannya. Ya, bahkan ada sebagian para ulama mengatakan wajib. Karena Allah berfirman, "Wa kulu minha wa'taimu ba'isal faqir." Makanlah dari hewan daging kurbanmu dan beri makan orang-orang miskin. Ya, walaupun kata para ulama perintah ini tidak wajib, karena kalau ada orang nggak mau makan dia kasih semua juga nggak ada masalah. Ya, ya. Tapi akhirnya Allah perintahkan untuk makan. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, bergembiralah di hari raya ini. Dan memang hari raya itu disyariatkan untuk kelapangan dan kegembiraan. Kaum muslimin makan-makan, diri mereka, keluarga mereka, atau bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Ya, kebersamaan untuk kita syiarkan. Ya, dengan hari raya, apalagi ada makanan untuk kita makan ketika itu. Kemudian juga tentunya ibadah ini diantara hikmahnya adalah memberikan kelapangan, keluasan bagi fuqara al masakin. Secara khusus, ya, mereka harus jadi target dari hewan sembelihan kita, dagingnya untuk kita beri kepada mereka. Ya. Selain juga di antara hikmahnya adalah menyembelih itu adalah menunjukkan ketakwaan seseorang. Takwa, tunduk dan taatnya dia kepada Allah. Kata Allah, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah bukan darah ataupun dagingnya. Yang sampai itu adalah takwa kalian, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan mengalirkan darah untuk Allah. Itu yang sampai kepada Allah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara hikmah yang dijelaskan para ulama tentang ibadah udhiyah ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan syurut sihatil udhiyah, syarat-syarat sahnya hewan sembelihan atau syarat-syaratnya, syarat sah ibadah udhiyah ini. Ada beberapa syarat untuk diperhatikan dari ibadah udhiyah ini. Yang pertama adalah niyatut tadhiyah, ya. Niat
untuk berkurban, menyembelih lillah. Ya. Kenapa harus ada niat? Ya karena ada sembelihan-sembelihan lain yang itu bukan menjadi penyembelihan yang sifatnya ibadah seperti ini. Ya kayak orang di pasar, tukang daging kambing, tukang daging sapi, dia nyembelih buat apa? Buat jual, buat dagang, itu mah bukan ibadah. Ya kan? Niat, ini yang kita sembelih lillah di hari Adha. Niat, ya. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan disukai untuk dihadirkan niat itu, ya. Apalagi seorang sudah memulainya dengan mencari-cari kambing, mencari-cari sapi untuk dia sembelih, ya kan? Kemudian menggemukkannya, ya, dan disembelih di hari yang khusus nanti di hari nahar, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, antakuna minal an'am, di antara syarat sahnya itu hewan sembelihan itu harus hewan ternak yang memang diperkenankan dan dibolehkan untuk dijadikan kurban. Enggak semua hewan ternak. Ada orang dia enggak doyan daging merah, misalnya. Doyannya daging-daging yang putih. Dia beli ayam setrek dengan harga sapi. Harga sapi misalnya 20 juta atau dia punya duit 40 juta. Udah ayam setrek deh itu. Di hari udhiyah, itu kan hewan ternak juga. Wah, disembelih. Kenapa kamu berkurban dengan ayam? Saya enggak doyan daging sapi, apalagi daging kambing. Apakah diterima? Enggak diterima. Karena hewannya sudah dikhususkan. Atau ada orang yang dia duitnya banyak. Saya enggak mau sapi. Saya mau kuda yang lebih mahal. Ya, kuda Arab. Ya kan, yang cepat. Yang miliaran tuh. Nah, itu buat kurban. Diterima? Enggak diterima. Walaupun lebih mahal. Ya, ini masalahnya karena ibadah ini hewannya sudah ditentukan oleh syariat, nggak boleh dirubah-rubah. Walaupun lebih mahal atau lebih sesuai sama dia, ini bukan masalah hawa nafsu untuk boleh kita ikuti menentukan apa yang Allah cintai dan ridhai. Ibadah itu adalah mengikuti apa yang Allah cintai dan ridhai. Bukan kita yang kita ikuti untuk ibadah kepada Allah, tapi Allah yang maunya seperti apa. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ada jenis-jenis hewan yang memang diperkenankan. Kambing dan yang sejenis dengannya. Kambing itu dengan macam-macam ragamnya. Kambing Jawa, domba, ya ada kambing apalah macam-macam. Pokoknya kambing bukan dia. Kalau kambing nggak ada masalah. Ya. Sapi dan macam ragamnya. Termasuk dalamnya kerbau. Ini kan masih turunan sapi juga. Ya. Kemudian onta dengan ragamnya. Nah, ini 3 jenis hewan ini yang boleh untuk dijadikan sembelihan. Syarat yang berikutnya, antabluga sinnat tadhiyah. Kambing atau hewan ternaknya itu telah sampai atau melewati usia minimal. Usia minimal. Ya. Berapa usia minimal? Ya, dijelaskan oleh para ulama, ya. Usia minimal di antara pendapat yang masyhur dari pendapat madhab Hanafiyah, Hanabilah, ya, dan juga ini yang dikatakan oleh dari madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, ya, untuk kambing itu, ya, setelah lewat 1 tahun. Kambing itu 1 tahun lebih. Untuk sapi 2 tahun lebih, untuk onta 3 tahun lebih. Tapi ada keringanan untuk salah satu jenis kambing, yaitu domba, boleh dimulai menyembelihnya usia 6 bulan ke atas. Tapi selain dari jenis domba, itu harus 1 tahun lebih. Ya, seperti kambing Jawa, Etawa, yang model-model begitu, itu harus 1 tahun lebih. Tapi domba, ya, ada keringanan untuk boleh disembelih mulai dari 6 bulan ke atas. Ya, dan memang kalau kita lihat di lapangan, ya, domba itu agak cepat besar pertumbuhannya daripada kambing biasa. Walaupun kalau jadi tinggi, itu biasanya kambing biasa agak lebih tinggi. Tapi dari segi
tumbuhnya ya domba itu lumayan agak cepat lah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dengan syarat ini maka tidak mencukupi ya hewan-hewan yang kurang dari umur yang diperkenankan. Ya, jadi harus umur-umur itu harus sesuai ya. 1 tahun ke atas untuk kambing, 2 tahun ke atas untuk sapi, 3 tahun ke atas untuk onta ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama juga menjelaskan di antara syaratnya ya, hewan-hewan tersebut ada batas minimal orang yang menyembelih dan maksimal berapa orang untuk boleh patungan. Untuk kambing, maka ini untuk 1 orang. 1 orang 1 ekor. Ya, walaupun itu boleh atau pahalanya didapatkan oleh dia dan keluarga dia. Ya. Tapi kalau sapi dan onta diperkenankan untuk patungan sebanyak 7 orang. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dari itu, ya, maka itu dianggap sembelihan biasa dan bukan udhiyah. Misalnya di sekolah, satu sekolahan anak-anak patungan 10.000, beli 1 kambing. Maka itu bukan udhiyah. Kambing itu 1 orang. Tapi itu sifatnya apa? Daging biasa buat makan-makan rame-rame. Mungkin guru-guru pengen makan daging atau didik anak-anaknya. Tapi jangan katakan itu udhiyah. Nanti anak-anak itu nggak ngerti. Sampai gede, dia beli kambing patungan lagi se-RT. Ya, kambing itu 1 orang. Ya. Sapi maksimal 7. Kurang dari itu nggak ada masalah. Bahkan para ulama mengatakan niatnya beda-beda nggak apa-apa. Ya, sebagian mereka mengatakan niatnya beda nggak apa. Misalnya 5 orang niatnya udhiyah, 2 orang niatnya itu buat dagang. Nggak ada masalah. Tapi tentunya lebih utama biar kagak ribut semuanya buat udhiyah kayak yang kita koordinir. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di antara syarat berikutnya, hewan-hewan tersebut harus selamat dari cacat celak. Ada 4 cacat celak yang harus diperhatikan, nggak boleh ada pada hewan yang disembelih. Yang pertama itu matanya rusak, buta, ya, yang jelas kebutaannya, ya. Kemudian yang kedua pincang, yang jelas, apalagi sampai patah kakinya cuma 3, pincang aja nggak boleh, apalagi kakinya sampai 3, ya. Yang ketiga sakit, yang jelas sakitnya. Sakitnya benar-benar jelas sakitnya, dia biasanya dia udah mengurungkan diri, nggak semangat lagi untuk berdiri dan seterusnya. Ya, sakit, yang jelas sakitnya. Yang keempat yaitu kurus, yang nggak berdaging. Ya, ini dia sehat sih, cuman kurus. Itu hendaknya dijauhi. Inilah 4 yang terdapat dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, kata Nabi SAW, arba'un la tajus fil adhahi. Ada 4 aib yang nggak boleh dilakukan atau nggak boleh ada pada hewan sembelihan. Ya, ini 4 aib ini: buta, pincang, sakit yang jelas, dan yang keempat kurus. Ya, diskon boleh. Tapi kalau misalnya cacat hanya sekedar putus tanduknya, itu enggak sampai membatalkan atau membuat tidak sah. Hanya saja kurang utama. Sah nggak? Sah, nggak ada masalah. Atau kupingnya apalagi kadang-kadang dicodetin kan. Tapi kalau itu memang tuntutan tanda, mereka digituin buat tanda, nggak ada masalah itu. Ya, cacat juga yang seperti ini bahkan oleh para ulama sebagian mereka nggak ada masalah, bahkan disukai, yaitu yang dikebiri. Karena dikebiri itu dimaksudkan untuk apa? Gemuk, biar gemuk. Maka itu cacat yang tidak memudaratkan.
dan tidak linier dengan 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi SAW itu. Nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian inilah 4 cacat itu yang menjadi syarat keabsahan untuk diperhatikan. Adapun hal-hal di luar itu nggak ada masalah. Dan nggak ada ketentuan tersendiri dalam syariat untuk terpuji atau tercelanya. Seperti misalnya mencukur rambutnya, bulu kambing atau domba atau sapi, boleh nggak? Ya boleh aja. Apakah mengurangi pahalanya? Enggak. Ya. Adapun hadis yang kata para ulama dihitung pahala seseorang itu sebanyak bulu kambing itu hadisnya lemah. Ya, sehingga ada sebagian nggak boleh cukur. Ya. Ada lagi hewan kurban itu nggak boleh nawar. Nah, ini biasanya kerjaan tukang dagang nih. Ya kan? Nggak ada urusan jual beli mah jual beli aja. Nawar nggak ada masalah dan nggak mempengaruhi nilai pahala. Bahkan dulu sahabat Nabi itu jago nawar. Harga 1 kambing bisa dapat 2. Ya, itu nggak mempengaruhi nilai. Ya, itu urusan muamalah, jual beli nggak jadi masalah. Ya, tapi memang ada sebagian kita sama tukang itunya ditakut-takutin. Ini mau beli gini malah nawar-nawar. Ya nawar apa masalah, nggak ada masalah ya. Mereka senang nggak ditawar ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, waktu menyembelih. Ya, waktu menyembelih itu dimulai setelah selesai sholat. Ya, terbit fajar, terbit matahari di tanggal 10 setelah selesai sholat. Itu umumnya pendapat para ulama. Ya, selesai sholat Id maksudnya. Waktu berakhirnya sampai terbenam matahari di tanggal 13. Ya, jadi nggak boleh sebelum atau setelah itu. Yang menyembelih sebelum terbit matahari, sebelum sholat itu berlangsung, itu sembelihannya dianggap sembelihan biasa. Ya, seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dijelaskan oleh para ulama juga disyariatkan daging korban itu untuk dibagi-bagi. Ya, walaupun peruntukan distribusi daging korban itu boleh dimakan, boleh jadi simpanan kalau kaum muslimin berada dalam keadaan luas, lapang. Kalau dalam keadaan paceklik, menyimpan itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi di luar keadaan paceklik, maka boleh disimpan untuk dibikin dendeng, kemudian dibekukan, jadi lama dipergunakan, nggak ada masalah. Yang ketiga, peruntukan distribusi daging itu untuk dibagikan fuqara wal masakin, dan itu sangat disukai sekali. Karena Allah berfirman, wa'atimu al-ba'isal fakir. Beri makan orang-orang yang fakir yang membutuhkan itu. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita ringkas dulu ya. Dan orang yang menyembelih boleh makan. Kalau dia nggak makan juga nggak ada masalah. Misalnya dia nggak doyan, nggak ada masalah. Tapi disukai dia untuk memakannya. Bentuk syukur dia kepada Allah. Kemudian juga disukai seorang itu menyembelih langsung dengan tangannya. Ya, makanya bahkan para ulama mengatakan, ya, ibadah udhiyah ini, ya, jangan sampai nilainya itu hilang menjadi satu ibadah mengalirkan darah. Orang yang mau kurban atau yang berkurban, hendaklah dia yang nyembelih langsung, atau paling tidak dia nyaksiin hewannya disembelih. Jangan sampai nilai ibadah ini hilang, terutama di zaman sekarang orang-orang pada malas, hanya sekedar transfer, terus nggak mau peduli lagi habis itu. Sehingga nilai penghambaan dirinya jadi hilang. Ya, transfer dengan nilai kambing sini-sini, sembelihnya di sono di pojok banget, pojok Indonesia. Katanya di sono banyak orang kekurangan. Ya, bukannya nggak sah, bukan, tapi nanti nilai udhiyahnya hilang. Karena orang udah malas lagi, tinggal transfer doang. Bahkan kata para ulama, kalau memang yang dimaksudkan adalah memberi kecukupan, hanya memberi kecukupan orang miskin, nggak usah dibeliin kambing, kasih duit aja.
atau dibeliin daging aja, jangan kambing hidup. Karena duit yang sama kalau dibeliin daging hidup, lebih banyak mana? Lebih banyak beli daging biasa tanpa dalam keadaan hidup. Misal contoh, saya punya duit 3 juta nih. Kalau beli kambing hidup, terus buat sembelih, paling dapat itu 10 kilo sampai 15 kilo. Selesai. Tapi kalau saya beli dagingnya aja, asumsi sekilonya 100.000, saya dapat 30 kilo. Jadi kalau maksudnya hanya memberi kecukupan orang miskin, nggak usah beli, nggak usah kurban. Beliin dagingnya aja, lempar ke sana. Ya. Maksudnya, nilai udhiyah ini jangan sampai hilang. Sehingga orang malas-malasan hanya sekedar transfer, terus nggak memperhatikan lagi hewan sembelihannya. Dari cacatnya, dari bagusnya, hadirnya dia dalam menyembelih. Maka yang utama memang menyembelih itu di tempat di mana kita tinggal. Di daerah di mana kita tinggal. Menyemarakan terutama di masyarakat di tempat kita tinggal. Ya. Kalau di situ kelebihan, mau dibagi keluar, ya silahkanlah. Ya. Tapi ramaikan dulu di masyarakat di mana kita tinggal, atau di rumah-rumah kita sembelih. Kalau memang nggak butuh dagingnya, ya silahkan distribusikan. Tapi nilai udhiyah itu jangan sampai hilang. Makanya sangat disukai, kita kalau bisa nyembelih sendiri. Kalau nggak minimal kita ngelihat. Ini harus diperhatikan, karena ada sebagian orang udah mulai males. Cuman sekedar transfer. Dia nggak peduli lagi itu kambing nanti di jalannya jatuh, kakinya cacat. Mau dibeliin kayak apa, nggak peduli lagi. Kalau kayak gitu ya infak biasa saja. Nggak ada artinya dan nggak ada nilai penyembelihan, nilainya jadi hilang. Bukan berarti nggak sah ya kalau dia melakukan itu. Tapi kalau itu dibiasakan, nilai sembelihan itu hilang jadinya. Cuman sekedar uang saja yang didistribusikan. Ya, apalagi kalau kita nggak tahu yang menampungnya amanah atau tidak. Ya, itu lebih bahaya sekali. Ya, kalau kelihatan mata kan enak. Di panitia terdekat misalnya, dibeliin kambingnya, sapinya kita lihat. Oh iya, ini bener nih punya kita. Oh ini bagus. Atau kita beli sendiri ke pedagang-pedagang, bawa masjid. Ada kebanggaan tersendiri. Tunjukkan kepada Allah. Nih sembelihan saya ya Allah. Nah itu, takwa kalian yang nyampe kepada Allah. Bukan daging atau darahnya. Ya. Nah kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya ya terakhir ya terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya di mana Ali bin Abi Thalib pernah diperintahkan oleh Nabi mewakili beliau untuk menyembelih beberapa puluh hewan sembelihan. Ini menunjukkan bolehnya menyembelih itu untuk diwakilkan ya, kayak kita wakilin ke masjid ya kan, karena kita tempatnya susah di rumah. Sehingga di masjid ada panitia, nggak ada masalah. Ya. Kemudian Ali menjelaskan, saya diperintahkan untuk membagiin semua bagian daripada kambing itu. Adapun upah dari jazar, tukang jagal, kita berikan dari kantong kita sendiri, bukan dari daging korban. Bukan dari hewan sembelihan. Maka ini dalil kata para ulama, hewan yang disembelih, hewan yang sudah diperuntukkan lillah nggak boleh diperjualbelikan oleh si pengkurban atau wakilnya, dan tidak boleh didistribusikan dengan makna-makna yang sifatnya penjual belian. Yang maknanya adalah sifatnya jual beli, baik jual beli pertukaran dengan uang atau pertukaran dengan jasa. Itu nggak boleh, karena itu sudah dipersembahkan untuk Allah. Selanjutnya tidak boleh diperjualbelikan, baik dipertukarkan dengan uang materi atau dengan jasa seperti upah kepada jagal. Kalau mau memberi upah kepada jagal, maka upah penjagalan mereka, karena mereka yang jago nyeset terutama, kita nggak mampu, ya kita kasih upah dari duit operasional. Mau dari masjid atau patungan si yang pengkurban, itu kasih dari situ. Pokoknya jazar, ya jagal nggak boleh kita beri dari daging kurban sebagai upah jasa. Tapi kalau kita mau kasih sebagai hadiah, boleh. Tapi perlu kita perhatikan, kadang tukang jagal ini mereka udah matok. Saya mau jagalin, tapi pala buat saya. Nah ini upah jasa ini.
Saya mau jagalin tapi kulitnya buat saya. Ini udah upah jagal. Kalau mau mereka jangan nentuin, karena sifatnya adalah hadiah dari kita, ya terserah kita kan, nggak ada ketentuan. Kalau mau ada harga, maka harga itu diambil dari uang operasional. Panitia gimana? Panitia yang ada di Indonesia, umumnya kaum muslimin, itu sifatnya adalah swadaya, sukarela. Mereka tidak berposisi sebagai jagal, sehingga mereka dapetin daging kurban itu, entah sebagai hadiah, atau sebagai mereka wakil, ya. Terus juga, itu nggak ada masalah. Itu bukan bayaran, karena muasal dari awalnya juga bukan pekerja. Itu sukarelawan, kita guyup masyarakat. Sehingga boleh mereka memakannya, sehingga boleh mereka kita kasih nih buat lo pulang. Misalnya ketua panitia ya punya aturan nih, untuk panitia kita kasihlah satu bungkus. Bukan dalam rangka jasa, bayar jasa mereka. Ya, tapi dalam rangka hadiah ya, atau dalam rangka kita kalau mereka fuqara masakin apalagi. Ya, karena dasar awalnya itu kan mereka bukan pekerja kayak tukang jagal, mereka sukarelawan dan ini sifatnya guyup. Ya, sehingga nggak ada masalah panitia itu, ya, mereka juga diberikan wewenang oleh yang pengkorban, ya kan, untuk mendistribusikan sesuai dengan apa yang mereka lihat lebih baik dari masyarakat dan orang-orang. Seperti itu. Intinya yang terpenting adalah tidak boleh mendistribusikan daging korban dengan sesuatu yang bermakna jual beli. Kalau sifatnya hadiah, sedekah, nggak ada masalah. Jangankan kepada orang Islam, orang-orang kafirin saja boleh kita beri daging korban itu sebagai hadiah. Kalau orang Islamnya udah cukup, udah dapat semua, ya seperti itu. Atau orang non Muslimnya itu dekat sama masjid, sehingga diharapkan tertarik sama masjid, kasih, nggak ada masalah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin tanyakan, mungkin dipersilakan. Bolehkah daging korban dibagikan untuk non-muslim, sedangkan di lingkungan kami masih banyak muslim yang fakir? Ya tentunya sepatutnya orang Islam dulu yang diduluin ya. Orang Islam dulu yang diduluin. Ya. Karena ketika kita ingin melunakkan hati orang non-muslim agar tertarik sama Islam, ini banyak juga orang Islam yang fakir itu, mereka juga perlu kita lunakkan hatinya biar dekat sama masjid, dekat dengan agama. Jangan sampai kita keduluan sama agama lain, sehingga mereka lebih tertarik dengan agama lain karena kita nggak perhatikan saudara-saudara kita. Ya, memang nggak ada masalah kita kasih non-muslim, tapi tentunya kurang tepat kalau kita meninggalkan dan menelantarkan saudara-saudara kita yang masih banyak yang butuh untuk kita dahulukan daripada mereka. Kalau mereka udah cukup, barulah mungkin kita agak luaskan. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Ya. Dia kan dapat sepertiga dari korban. Cuma disuka milih yang korban. Saya mau korban terus dari korbannya itu sepertiga. Dia milih daging yang agak gedean. Pertama, aturan dia dapat sepertiga atau enggak itu terserah panitia. Karena enggak ada aturan khusus. Sabda Nabi kata para ulama, kulu wa'atimu waddakhiru. Makan, simpen dan beri makan. Itu bukan berarti batasan kalau daging korban harus dibagi 3 kayak gitu. Artinya bebas saja. Mau dimakan semua boleh. Mau dibagiin semua boleh. Mau disimpan nanti buat dibagiinnya nanti boleh. Tidak harus dibagi-bagi 3 seperti itu. Nah, terus gimana si pengkorban kalau dia menitipkan di tempat kita? Ya semua itu kembali ke panitia gimana aturan mainnya. Kalau panitia memperkenankan ya sepertiganya, ya nggak ada masalah. Kalau panitia memperkenankan setengahnya, nggak ada masalah. Ya, misalnya korban di saya, terus ada yang minta, saya minta setengahnya. Panitia boleh, ya udah. Ya, ada lagi saya minta semuanya. Ya udah, lo jangan korban di sini gitu. Itu kembali ke panitia aturan mainnya. Ya, si pengkorban dia kan nitip. Ya, nitip. Maka aturan main si panitia gimana? Ya sudah diikutin.
Ya, dan panitia nggak ada masalah buat aturan main kayak gitu. Karena mereka kan melihat sesuatu yang manfaat dengan digabungkan seperti ini bisa lebih mengcover orang-orang sekitar, lebih merata, kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian masalah si pengkorban ini, dia milih, dia korbannya kambing. Saya pengennya daging sapi ya. Korbannya kambing, dia pengennya sapi. Itu dikembalikan ke kebijaksanaan si panitia. Sudah, ini kan perkaranya luas ya. Jangan disempitin. Perkaranya luas, jangan disempitin. Kalau kita sempitin, wah nggak bisa nih begini, malah ribet. Udah, kalau memang dia maunya daging sapi, panitia punya kebijakan nggak apa-apa. Kan kata Allah apa? Dalam ayat yang lain, wa'imul qani awal mu'tar. Kasih yang minta-minta dan yang nggak minta-minta. Yang minta-minta kasih, yang nggak minta-minta kasih. Jadi luas saja. Jadi kalau ada yang minta seperti itu, panitia punya perhitungan, nggak apa-apa nih ada kelebihan, nggak apa-apa ini cukup, mau kasih, nggak ada masalah. Atau dia punya pertimbangan lain, balik lagi ke panitia, nggak usah jadi ribut, ya nggak ada masalah. Ya bahkan kalau saya kita terserah kalau di sini nggak harus ngikutin ya. Itu kan kadang-kadang itu banyak panitia-panitia yang dadakan dari kaum muslimin ya kan. Nggak usah kita lihat-lihat kayak ini orang nggak pernah ke masjid, tapi jangan, biarin. Itu orang nggak tahu ke masjid ngapain jadi panitia, biarin. Sampai tahu dia ntar habis itu ke masjid. Jangan disempitin. Panitia harus pengurus masjid. Kalau nggak pengurus masjid nggak boleh. Kita kunci pintunya. Ya kan nggak boleh masuk nih semua. Nah, ini jangan kayak gitu. Buat aturan, tapi jangan menyempitkan. Ada kaum muslimin mau ikut serta, dia nggak ke masjid biasanya, biarin aja, ayo. Justru kita ikut sertakan, biar dia kenal sama pengurus, biar dia tahu masjid itu enak. Ya, bahkan kalau saya ya, kadang ada masyarakat nih, nggak tahu kalau di sini, itu suka naruh di botol aqua tuh dagingnya, tek, satu, ya kan, ya, kayak gitu udah halalin aja udah. Paling yang diambil berapa segelas gini kan? Cuman kalau banyak kita kasih tahu juga, Pak, ntar juga ada Pak, dikasih Pak, gitu. Cuman kadang-kadang ada, kalau kita haramkan, nggak boleh, pokoknya nggak ada yang ngambil gitu. Jadi dosa buat dia. Padahal orang yang minta aja boleh, kata Allah. Artinya, jangan terlalu kita ketatkan, akhirnya jadi dosa. Kasihan dia jadi dosa. Tinggal kita kasih ini aja, kasih arahan. Pak, insya Allah nanti bapak-bapak yang bantu ini kita kasih, gitu kan. Cuman ada aja orang, kalau di tempat saya itu kadang masukin ke botol aqua, ya kan. Terus anaknya datang, ya kan. Kasih nih ke anaknya. Ya asal jangan seember aja loh, ya kan. Kalau sebotol aqua mungkin dia mau masak duluan di rumah, ya kan. Bisa jadi, nih biar dimasak emak lo duluan nih, gue pulang makan. Halalin aja deh udah, jangan terlalu disempitin, akhirnya jadi dosa buat orang-orang itu. Jadi kaum muslimin mau bantuin, jangan ditutup pintunya. Biarin, jangan dihitung, oh dia nggak tahu ke masjid. Justru itu kesempatan kita biar dia ke depan ke masjid. Layanin dia tuh. Kita kasih makan, masak-masak bareng-bareng. Ya kan? Kalau perlu itu di hari itu ya, ada daging yang kita sisihkan, masak panitia, makan bareng-bareng. Jam 12 berhenti dulu kita makan-makan. Nah, ini kan penting itu. Menjaga kebersamaan, guyupnya kaum muslimin, ya. Kita nggak usah sempit-sempit nggak jelas seperti itu. Akhirnya beban kita juga. Kita panitia akhirnya jadi susah. Wah, harus ngawasin semua kayak maling semua di depan kita. Ngapain? Capek sendiri hati kita udah. Udah ini buat masyarakat kok. Yang minta, yang nggak minta kasih. Ya. Halalin aja, temen tahu diri aja, jangan ngambil seember, ya kan? Kalau segitu-gitu mah ya sudahlah, ya biar dia tahu ini kaum muslimin luas. Dulu Nabi SAW di masjid-masjid itu ditaruh makanan, tandan korma ditaruh tuh di depan pintu, orang lapar tinggal ambil. Jadi masjid jadi tempat pemenuhan kebutuhan juga buat masyarakat. Ya, nah ini perlu diperhatikan, bagaimana kita memperdayakan masyarakat, ya, untuk menarik mereka ke masjid. Bukan hanya dari hal-hal yang sifatnya ceramah, ajakan seperti itu, tapi pemenuhan kebutuhan mereka. Karena banyak orang-orang yang juga akhirnya tertarik dengan kita, berbuat baik, kebutuhan mereka kita cukupi, kita berlemah lembut kepada mereka, memberikan uzur kepada mereka, memberikan maklum kepada mereka.
Apalagi orang-orang umum ya yang nggak tahu ke masjid. Justru mereka harus lebih besar hati kita dalam rangka merangkul mereka. Wallahu taala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.